Oke, jadi pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hukum tata negara. Dan pada pertemuan malam hari ini kita mendiskusikan tentang sistem politik dan pemerintahan. Kalau kita bicara tentang sistem politik dan sistem pemerintahan, kita harus mengetahui apa itu sistem politik. Jadi ada dua istilah yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Yang pertama itu sistem politik dan yang kedua itu sistem pemerintahan. Antara kedua istilah ini sebenarnya berbeda, meskipun kadang-kadang orang kalau membicarakan sistem politik dan sistem pemerintahan ini seringkali dicampur aduk. Jadi ketika menyebut sistem pemerintahan seringkali itu disebut sebagai sistem politik. Kalau menyebut sistem politik itu yang dimaksudkan sistem pemerintahan. Padahal jadi itu seringkali dicampur adukan pengertiannya atau pemahamannya. Padahal kedua hal ini, sistem politik dengan sistem pemerintahan ini berbeda. Apa perbedaannya? Itu nanti kita harus harus ketahui satu persatu. Jadi yang pertama, sistem politik. Apa itu sistem politik? Jadi sistem politik itu adalah sebuah sistem yang berisi tentang bagaimana cara membuat keputusan di dalam pemerintahan. Ada yang mendefinisikan sistem politik itu seperti itu. Jadi a political system defines the process for making government decision. Jadi sistem politik itu berarti tata cara membuat keputusan di dalam pemerintahan. Baik itu di bidang hukum, ekonomi, budaya, itu dan lain sebagainya. Nah, itu definisi pertama dari sistem politik. Itu. Di luar definisi itu ada juga beberapa sarjana yang menyampaikan definisi yang berbeda atau definisi lain. Apa definisi lain dari sistem politik itu? Itu adalah political system is the set of formal legal institution that constitute a government or state. This is the definition adopted by many studies of the legal or constitutional arrangement of advanced political orders. Jadi sistem politik itu adalah sekumpulan kelembagaan yang formal dan sah secara hukum yang membentuk sebuah pemerintahan atau sebuah negara. Jadi ada yang mendefinisikan semacam itu. Jadi kalau ini berbeda ya dengan yang definisi pertama. Kalau definisi pertama itu political system itu adalah sistem politik itu diartikan sebagai serangkaian prosedur atau tata cara dalam membuat keputusan pemerintah. Jadi bagaimana undang-undang itu dibuat, bagaimana keputusan itu dibuat, itu disebut sebagai political system. Tapi juga ada yang mendefinisikan bahwa political system itu adalah sekumpulan institusi-institusi yang sah, yang resmi, yang formal, yang membentuk sebuah pemerintahan. Jadi sekumpulan institusi yang membentuk sebuah pemerintahan. Itu definisi sistem politik. Ada juga yang mendefinisikan sistem politik itu sebagai a coordinated set of principles, laws, ideas, and procedures relating to a particular form of government or the form of government itself. Jadi political system itu adalah sekumpulan prinsip, aturan, gagasan, dan
prosedur dalam membentuk sebuah pemerintahan. Jadi definisi yang ini coordinated set of principles, law and ideas, ini hampir sama dengan yang definisi sistem politik itu sebagai the set of formal legal institution that constitute government or a state. Jadi sistem politik itu dimaknai sebagai tata cara membentuk pemerintahan. Itu. Jadi bagaimana pemerintahan itu dibentuk, bagaimana hubungan antar antar institusi pemerintahan itu. Jadi ada yang mendefinisikan semacam itu. Yang berikutnya, setelah kita tahu pengertian tentang sistem politik, jadi sistem politik itu merupakan tata cara pembentukan pemerintahan, tata cara pembentukan negara. Maka pertanyaan berikutnya, apa saja varian atau jenis-jenis dari sistem politik itu? Jadi apa saja jenis-jenis dari sistem pemerintahan itu atau sistem politik itu? Kalau kita bicarakan apa jenis-jenis sistem politik, itu jenisnya banyak sebenarnya. Tetapi jenis atau varian dari sistem politik atau bagaimana pemerintahan itu dibentuk itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, varian dari sistem politik itu dilihat dari bagaimana cara pemerintahan itu dibentuk atau cara pemerintahan itu dijalankan. Apakah pemerintahan itu dijalankan oleh satu orang, ataukah pemerintahan itu dijalankan oleh sedikit orang, ataukah apakah pemerintahan itu dijalankan oleh banyak orang. Jadi kalau kita mendiskusikan tentang varian atau jenis sistem politik, itu pertama kita lihat dari bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Apakah oleh satu orang, ataukah oleh sedikit orang, ataukah oleh banyak orang. Jadi itu yang pertama, kita mau melihat sebuah sistem politik. Kalau sistem sebuah pemerintahan itu dijalankan oleh satu orang, itu disebut dengan monarki atau sistem politik kerajaan, gitu ya. Sistem politik kerajaan. Jadi yang memerintah itu satu orang, raja. Jadi di sini monarki. Apa itu monarki? Monarki itu, jadi ini ini jadi bisa disorot, gitu ya. Jadi monarki itu, power resides in a single family that rules from one generation to the next generation. Jadi monarki itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu berada di tangan satu keluarga, atau bahkan secara ekstrim sebenarnya bukan satu keluarga tapi satu orang, raja, yang memerintah dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi kekuasaan itu dipegang oleh satu orang, dan kalau orangnya itu meninggal, kekuasaannya itu diwariskan. Itu varian sistem politik yang pertama. Jadi pemerintahan yang dipegang dan dijalankan oleh satu orang. Yang berikutnya itu adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh sedikit orang. Jadi dia pemerintahannya itu dijalankan bukan oleh satu orang, jadi lebih dari satu orang. Tetapi lebih dari satu orang itu jumlahnya tidak banyak. Itu apa namanya? Itu disebut dengan aristokrasi. Jadi aristokrasi itu adalah the governance of a small group of elites. Jadi pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil
sekelompok kecil anggota masyarakat. Jadi ini jenis kedua. Jadi kalau jenis pertama tadi, negara atau pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang atau satu keluarga, itu monarki. Terus yang kedua itu pemerintahan yang dijalankan oleh sedikit orang, ini aristokrasi. Nah, yang ketiga, jenis pemerintahan dilihat dari sudut pandang bagaimana pemerintahan itu dijalankan oleh satu orang atau sedikit orang atau banyak orang, itu menghasilkan varian ketiga atau jenis ketiga, itu demokrasi, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat secara keseluruhan. Ya, jadi cukup jelas ya bedanya ya sistem. Jadi kalau kita bicara sistem politik, itu kita bicara tentang bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Itu kita bicara sistem politik itu. Kalau kita bicara bagaimana pemerintahan itu dijalankan, itu ada beberapa jenis. Jadi pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang, itu monarki. Kemudian pemerintahan yang dijalankan oleh sedikit orang, itu aristokrasi. Yang ketiga, pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang, itu demokrasi. Nah, monarki sendiri ini ada dua macam. Jadi yang pertama absolut monarki. Jadi ini sistem kerajaan yang raja itu benar-benar berkuasa penuh, termasuk untuk membuat undang-undang, untuk menjalankan pemerintahan, untuk menegakkan undang-undang. Jadi kekuasaannya itu mutlak gitu. Yang kedua, konstitusional monarki. Jadi kerajaan konstitusional. Kalau absolut monarki itu kekuasaan raja itu absolut atau kekuasaan raja itu mutlak. Ini berbeda dengan konstitusional monarki. Dalam konstitusional monarki itu kekuasaan raja itu tidak mutlak. Jadi kekuasaan raja itu dibatasi oleh konstitusi. Nah, itu namanya konstitusional monarki. Di era modern ini banyak negara yang masih menggunakan sistem politik monarki, sistem politik kerajaan. Jadi kekuasaan itu dijalankan oleh satu orang. Jadi dia monarki sistemnya. Tetapi ini yang penting untuk dicatat. Di era modern ini sistem monarki yang diterapkan oleh beberapa negara yang saat ini masih menggunakan sistem monarki itu rata-rata sudah tidak lagi absolut monarki. Jadi sudah tidak lagi sistem kerajaan di mana raja berkuasa secara mutlak. Jadi yang diterapkan itu sudah lebih banyak konstitusional monarki atau monarki konstitusional. Jadi negaranya itu, pemerintahannya dipimpin oleh raja, tetapi kekuasaan raja itu dibatasi oleh konstitusi. Nah, ini kalau kita bisa lihat contoh misalnya Arab Saudi. Arab Saudi itu monarki dia, dipimpin oleh raja. Jadi nggak ada presiden di Arab Saudi itu, nggak ada perdana menteri. Pemimpin pemerintahnya itu adalah raja. Tetapi kekuasaan Raja Saudi itu tidak mutlak. Kekuasaan Raja Saudi itu dibatasi oleh konstitusi. Konstitusinya apa di Arab Saudi? Konstitusinya itu Al-Quran. Jadi kekuasaan Raja Saudi itu dibatasi oleh Al-Quran. Yang kedua, yang aristokrasi itu tidak ada variannya. Jadi aristokrasi itu sistem pemerintahan yang dijalankan atau dipimpin oleh sedikit orang. Itu dia satu macam saja sistem aristokrasi itu. Sistem aristokrasi ini pada zaman dahulu, di zaman Yunani kuno, ini banyak dipraktekkan.
Jadi pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang, oleh sedikit orang. Jadi dia tidak dipimpin oleh satu orang, dia dipimpin oleh beberapa orang, tapi jumlahnya sedikit. Tetapi di dalam era modern ini, sistem politik aristokrasi ini secara formal itu tidak diterapkan di negara-negara di era modern ini. Secara formal ya. Tapi kalau secara informal dipraktekkan mungkin iya. Ini banyak gitu ya. Model-model pemerintahan, model-model sistem aristokrasi ini dipraktekkan itu banyak, tetapi tidak ada negara yang secara formal mengakui dia menjalankan sistem politik aristokrasi. Rata-rata negara saat ini mengatakan atau mendeklarasikan kalau mereka menjalankan sistem politik monarki atau menjalankan sistem politik demokrasi. Jadi rata-rata sekarang ini sistem politik yang diterapkan ya hanya dua itu, monarki atau demokrasi. Sistem politik demokrasi itu dibagi dua. Jadi yang pertama direct demokrasi atau sistem politik demokrasi langsung, dan yang kedua representatif demokrasi atau demokrasi perwakilan. Nah, apa bedanya? Jadi dalam sistem politik demokrasi, sistem politik di mana pemerintahan itu dijalankan oleh rakyat, oleh banyak orang, itu ada yang cara menjalankan pemerintahannya itu dengan cara demokrasi langsung. Jadi rakyat terlibat secara langsung di dalam menjalankan pemerintahan. Ini apakah saat ini masih diterapkan sistem politik direct demokrasi ini? Sebagian diterapkan, tapi kebanyakan tidak. Diterapkannya itu di mana? Misalnya kalau di tingkat desa atau di tingkat kampung, di tingkat RT, itu sistem politik yang diterapkan sebenarnya direct demokrasi. Jadi kalau di RT itu warga mau bikin sebuah acara atau mau bikin sebuah kegiatan atau mau membangun sesuatu, itu dibicarakan bersama-sama, keputusan diambil secara bersama-sama, kemudian disepakati bersama, dilaksanakan bersama-sama. Itu direct demokrasi. Jadi di Indonesia itu masih dipraktekkan, tapi di level bawah, di level RT, RW kayak gitu. Nah, kalau di level yang lebih besar, itu biasanya, bukan biasanya ya, mayoritas itu menerapkan representatif demokrasi atau sistem demokrasi perwakilan. Jadi karena kalau di level desa itu sudah tidak mungkin lagi rakyat berkumpul setiap hari untuk rapat membahas ini kita mau bikin kegiatan apa atau kita mau membangun apa kayak gitu, karena sudah tidak mungkin lagi karena jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, maka yang diterapkan itu adalah sistem politik perwakilan atau representatif demokrasi. Gimana caranya? Jadi rakyat memilih wakil-wakil untuk menjalankan, yang untuk ditunjuk sebagai pihak yang akan menjalankan pemerintahan. Itu wakil yang dipilih itu ya ada yang akan duduk di lembaga legislatif, ada yang duduk di lembaga eksekutif. Nah, itu representatif demokrasi. Jadi itu varian sistem politik dari sudut pandang pertama. Nah, ini dari sudut pandang jumlah orang yang menyelenggarakan pemerintahan. Sudut pandang kedua dari varian sistem politik itu dilihat dari bagaimana sifat dari pemerintahan yang dijalankan. Jadi ingat ya, jenis yang pertama tadi itu sistem politik dilihat dari jumlah
orang yang menjalankan pemerintahan, yaitu menghasilkan jenis monarki, aristokrasi, sama demokrasi. Yang kedua ini adalah sistem politik dilihat dari sudut pandang sifat dari pemerintahan yang dijalankan. Itu menghasilkan beberapa jenis. Yang pertama, autoritarianisme. Apa itu autoritarianisme? Autoritarianisme itu sistem politik di mana satu orang atau sekelompok kecil orang yang memegang kekuasaan, dia itu dalam menjalankan kekuasaan, dia melakukan pembatasan-pembatasan terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi autoritarianisme itu. Jadi autoritarianisme itu sistem politik di mana penguasa atau pemimpin itu tidak memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam menjalankan pemerintahan. Itu cirinya, ciri dari autoritarianisme. Dan yang kedua, dia mengedepankan tekanan-tekanan politik untuk mencegah atau membatasi keterlibatan masyarakat di dalam pemerintahan. Itu autoritarianisme. Jadi autoritarianisme itu sistem pemerintahan yang atau sistem politik di mana penguasa atau pemimpin itu tidak melibatkan rakyat di dalam berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, ini autoritarianisme ini bisa terjadi di dalam sistem politik monarki, bisa terjadi di dalam sistem politik aristokrasi, bisa juga terjadi dalam sistem politik demokrasi. Jadi baik yang monarki, aristokrasi maupun demokrasi, ini dia bisa bersifat authoritarian. Sepanjang dalam menjalankan kekuasaan atau dalam menjalankan pemerintahan, dia tidak melibatkan rakyat, membatasi rakyat agar untuk terlibat dalam menjalankan pemerintahan. Berikutnya, kalau tadi autoritarianisme, berikutnya itu adalah totalitarianisme. Apa totalitarianisme? Totalitarianisme itu adalah sebuah sistem politik di mana pemimpin atau penguasa itu membatasi melarang warga untuk terlibat dalam pemerintahan, jadi dia mirip dengan autoritarianisme, tetapi yang totalitarianisme ini dia lebih jauh lagi. Jadi totalitarianisme ini tidak hanya melarang warga untuk terlibat dalam menjalankan pemerintahan, tetapi di sisi lain dia juga berusaha mengontrol, berusaha menguasai dan mengontrol itu mengendalikan seluruh aspek dari kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, dalam totalitarianisme ini dia juga sering menggunakan pendekatan keamanan, jadi sering represif. Jadi kalau autoritarianisme tadi itu dia penguasa itu membatasi warga sehingga warga tidak bisa terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau totalitarianisme itu dia membatasi warga agar tidak ikut cawe-cawe dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tapi di sisi lain penguasa itu juga menggunakan pendekatan-pendekatan represif, pendekatan keamanan, mengintimidasi, menteror, nangkep dan sebagainya rakyat yang mengkritik,
Terus kemudian dia juga berusaha mengendalikan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kelompok-kelompok masyarakat itu entah dikendalikan dengan cara misalnya semua kegiatannya dimata-matai, atau semua kegiatannya itu diharuskan berizin, kalau tidak mendapatkan izin akan dibubarkan dan sebagainya. Jadi intinya totalitarianisme itu adalah sistem politik di mana penguasa yang sedang menjalankan kekuasaan, menjalankan pemerintahan, itu dia membatasi warga dan tidak membolehkan warga terlibat dalam menjalankan pemerintahan. Di sisi lain dia juga merepresi, menekan masyarakat, kelompok-kelompok yang kritis. Terus dia juga mengendalikan kelompok-kelompok masyarakat itu. Jadi dia lebih jahat dari otoritarianisme. Berikutnya, ini feodalisme. Jadi feodalisme itu adalah sistem politik di mana kekuasaan itu dijalankan oleh kombinasi antara militer, kekuatan militer, dengan kekuatan pemilik modal, kekuatan atau kelompok orang kaya, kira-kira begitu. Jadi feodalisme itu, feodalisme ini sebenarnya sebuah sistem politik yang berasal dari Eropa zaman dahulu, ketika banyak muncul tuan tanah. Jadi orang-orang yang menguasai tanah atau memiliki tanah yang jumlahnya banyak, yang jumlahnya luas gitu ya, tanah yang luas. Tanah ini sebagai sebuah aset ekonomi saat itu bisa menjadikan penguasa tanah atau lord itu sebagai orang yang berkuasa. Dia bisa membeli, dia bisa mempekerjakan orang, dan dia bisa mempekerjakan orang-orang terlatih, orang-orang bersenjata untuk mengamankan tanah dia, untuk mengamankan aset dia. Dari praktek itu disebut praktek feodal, itu muncul sistem politik feodalisme. Jadi ciri dari feodalisme itu adalah sistem politik atau sistem pemerintahan atau cara penguasa menjalankan pemerintahan yang ditopang oleh kekuatan modal, kekuatan pemilik modal, atau yang didukung oleh kelompok-kelompok orang kaya dan militer. Berikutnya ada absolutisme, jenis sistem politik yang lain. Ada absolutisme. Jadi absolutisme itu adalah sistem politik di mana raja yang memegang kekuasaan, dia menjalankan kekuasaan itu tanpa melibatkan lembaga-lembaga negara yang lain. Jadi absolutisme ini sebenarnya monarki absolut lah. Jadi monarki absolut ini sama dengan absolutisme. Tetapi absolutisme ini sebagai sebuah sifat atau sebagai sebuah jenis sistem politik dari perspektif sifat cara memerintah, itu absolutisme ini merupakan sistem politik di mana pihak yang atau orang yang memegang kekuasaan itu dia tidak melibatkan instansi atau lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Jadi misalnya ini bisa saja terjadi di negara demokrasi, negara yang mengklaim diri demokratis. Jadi tidak hanya di negara yang monarki. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada misalnya presiden yang dia jalan sendiri, nggak mempedulikan
DPR, nggak mempedulikan BPK, nggak mempedulikan MK dan sebagainya. Nah, itu dia sebenarnya mempraktekkan sistem politik absolutisme. Berikutnya itu anarki. Anarki itu adalah sebuah sistem politik yang dicirikan dengan tidak adanya tata pemerintahan yang tertib gitu. Jadi anarki itu sistem politik yang kacau lah sebenarnya, nggak ada aturan gitu. Nah, yang terakhir adalah autokrasi. Autokrasi ini adalah sistem politik di mana semua kekuatan itu dikumpulkan atau dipegang oleh satu pihak. Itu. Autokrasi ini hampir mirip dengan totalitarianisme. Hampir mirip dengan absolutisme. Hampir mirip dengan monarki sebenarnya. Jadi seluruh kekuatan ini, seluruh kekuatan di dalam pemerintahan itu disentralisasi kepada satu tangan saja, kepada satu tangan, yaitu tangan penguasa itu. Jadi tidak ada kekuatan lain yang bisa secara efektif ikut terlibat dalam menjalankan pemerintahan. Nah, itu adalah varian-varian dari sistem politik. Jadi sekali lagi yang ingin saya garis bawahi, kalau kita bicara sistem politik, itu artinya kita bicara tentang bagaimana cara pemerintahan itu dijalankan, gitu. Atau bagaimana cara cara kekuasaan itu dijalankan, itu sistem politik. Di situ ada dua perspektif atau dua cara pandang yang bisa digunakan untuk melihat varian-varian atau jenis-jenis dari sistem politik. Yang pertama dari sisi jumlah orang yang menjalankan pemerintahan. Jadi kalau yang menjalankan pemerintahan hanya satu orang itu monarki, kalau sedikit orang itu aristokrasi, kalau banyak orang itu demokrasi. Nah, jadi itu dari perspektif pertama, dari perspektif jumlah orang yang menjalankan pemerintahan. Perspektif kedua itu dari sifat, bagaimana sifat dari pemerintahan yang dijalankan, baik oleh satu orang, sedikit orang, atau banyak orang itu. Nah, kalau dari sifat ini macam-macam tadi, ada autoritarianisme, ada totalitarianisme, ada absolutisme, ada feodal, ada autokrasi. Nah, kalau paham, saya lanjutkan sedikit. Ini berikutnya kita coba lihat sistem pemerintahan. Jadi kalau tadi sistem politik, itu yang kedua itu adalah sistem pemerintahan. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah sebuah sistem yang berisi tentang bagaimana cara pemerintah mendistribusikan atau membagi kekuasaannya, membagi kewenangannya ke organ-organ yang lain atau ke lembaga-lembaga yang lain. Jadi kalau kita bicara sistem pemerintahan, itu kita bicara tentang bagaimana cara membagi kekuasaan di dalam pemerintah itu. Jadi beda ya antara sistem politik dengan sistem pemerintahan. Kalau sistem politik itu kita bicara tentang bagaimana cara menjalankan pemerintahan. Jadi apakah pemerintahan itu dijalankan oleh satu orang, sedikit orang, atau banyak orang, atau bagaimana karakter dari kepemimpinan itu, apakah totalitarian, apakah autoritarian, apakah
apa namanya, feodal, absolutisme dan sebagainya. Nah, kalau sistem pemerintahan itu kita bicara tentang bagaimana kekuasaan itu dibagi-bagi, didistribusikan ke beberapa instansi, ke beberapa badan yang lain. Nah, kalau kita bicara sistem pemerintahan, ini ada tiga macam. Yang pertama itu pemerintahan unitary atau pemerintahan kesatuan, di mana pemerintah pusat itu memegang seluruh kekuasaan dari negara. Di dalam sistem kesatuan atau unitary ini pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan, sedangkan pemerintah daerah itu mereka hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, itu sistem pemerintahan kesatuan, atau Indonesia disebut itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sistem pemerintahan itu Indonesia itu adalah sistem unitary. Yang kedua, federal. Jadi federal itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu dibagi secara berimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itu. Jadi kalau unitary tadi, yang paling berkuasa atau yang memegang seluruh kekuasaan itu adalah pemerintah pusat. Nah, kalau yang federal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sama-sama memiliki kekuasaan, sama-sama memiliki kewenangan. Cuma kewenangannya aja yang dibeda-bedakan. Yang ketiga, ini sistem pemerintahan konfederasi. Jadi sistem pemerintahan konfederasi ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, tetapi kekuasaan pemerintah daerah ini lebih besar daripada pemerintah pusat. Jadi kalau ini yang membedakan dengan federal. Jadi kalau federal itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama-sama memiliki kekuasaan atau memegang kekuasaan, tetapi relatif berimbang kekuasaannya itu. Relatif berimbang. Bahkan di negara-negara federal itu kadang pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang sedikit lebih besar daripada pemerintah daerah. Nah, kalau konfederasi ini kebalikan dari federal. Jadi konfederasi itu pemerintah daerahnya yang jauh lebih kuat dibandingkan pemerintah pusat atau pemerintah federal. Jadi pemerintah federalnya kekuasaannya lebih sedikit. Jadi ini beda dari masing-masing. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya, bisa bisa dipelajari. Karena ini cirinya ada cukup banyak, ini saya rangkum. Jadi tetapi sebenarnya yang membedakan secara prinsipil antara sistem pemerintahan unitary, federasi dan konfederasi itu di distribusi atau pembagian kekuasaan. Kalau unitary itu kekuasaan terbesar atau seluruh kekuasaan itu dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan federasi atau federal itu kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat itu memiliki kekuasaan yang sedikit lebih besar dibandingkan pemerintah daerah. Sedangkan konfederasi itu pemerintah daerahnya justru yang lebih kuat dibandingkan pemerintah pusat kekuasaannya. Nah, ini perbedaannya ya, secara lebih rinci itu ini. Yang terakhir ini adalah tipe-tipe pemerintahan. Kalau tadi sistem
Tadi sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan. Jadi bagaimana kekuasaan itu dibagi antar unit, antar lembaga, terutama pusat dengan daerah. Kalau tipe pemerintahan itu adalah bagaimana kekuasaan di dalam menjalankan pemerintahan itu dilakukan. Siapa yang lebih kuat di antara lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan. Jadi ada presidensial dan parlementer, kemudian ada semi presidensial, ada semi parlementer. Tapi ketika kita mendiskusikan tipe pemerintahan presidensial dan parlementer, ini berarti kita mendiskusikan tipe pemerintahan di dalam sistem politik demokrasi. Karena presidensial dan parlementer ini tidak ada di dalam sistem politik monarki. Apa itu tipe pemerintahan presidensial? Tipe pemerintahan presidensial itu adalah tipe pemerintahan di mana presiden itu menjadi kepala pemerintahan. Dia yang memimpin jalannya pemerintahan, dan presiden itu terpisah dari kekuasaan legislatif. Jadi kekuasaan presiden itu dalam menjalankan pemerintahan, presiden yang menjadi kepala pemerintahan dan dia terpisah dari legislatif. Sedangkan parlementer atau tipe pemerintahan parlementer atau sering disebut juga dengan sistem pemerintahan parlementer itu adalah tipe pemerintahan di mana pemerintah itu dijalankan atau pemerintah itu mendapatkan mandat dari lembaga legislatif atau dari parlemen. Jadi pemerintah atau presiden dia itu mendapat mandat dari parlemen. Jadi kalau teman-teman ingat dengan zaman Orde Baru sebelum reformasi ya, sampai zamannya Presiden Megawati, itu kita masih pakai semi parlementer. Kenapa semi parlementer? Karena presiden saat itu menjadi bagian, atau presiden itu mendapat legitimasi, atau presiden itu ditunjuk oleh MPR atau oleh parlemen. Jadi parlementer itu, sistem parlementer itu seperti itu. Jadi kepala eksekutif, kepala pemerintahan itu dia mendapat legitimasi atau ditunjuk oleh parlemen. Kalau presidensial itu dia presiden menjadi kepala pemerintahan dan dia tidak menjadi bagian dari legislatif, dia tidak menjadi bagian dari parlemen. Makanya di dalam sistem presidensial itu rata-rata, atau salah satu ciri dari sistem presidensial itu presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Di luar presidensial dan parlementer ini ada semi presidensial dan semi parlementer. Jadi ini sebenarnya kalau istilahnya semi kayak gini, ini berarti dia presidensial sebagian, tapi juga ada sebagian ciri parlementer di dalamnya. Demikian juga yang semi parlementer. Dia ini semi parlementer ini dia parlementer, tetapi ada beberapa ciri presidensial yang diterapkan. Jadi semi presidensial maupun semi parlementer ini sebenarnya tipe pemerintahan gabungan. Oke, jadi Indonesia itu tipe pemerintahannya itu presidensial, terutama setelah era reformasi. Jadi setelah UUD 45 itu diamandemen. Jadi ketika
UUD 45 di amandemen atau diubah, presiden itu dipilih langsung melalui pemilu, maka tipe pemerintahan Indonesia itu dikategorikan sebagai tipe pemerintahan presidensial yang murni. Ini berbeda dengan di zaman Orde Baru atau sampai era pemerintahnya Megawati. Jadi saat itu Indonesia itu dianggap sebagai negara yang menganut tipe pemerintahan presidensial tetapi tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena presidennya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh MPR. Karena presiden dipilih oleh MPR, maka presiden bertanggung jawab kepada MPR. Itu. Jadi kalau presiden itu dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen, maka itu sebenarnya masuk dalam kategori sistem parlementer, bukan presidensial. Jadi di era sebelum reformasi, kita itu sebenarnya belum menerapkan sistem presidensial secara murni. Kenapa? Ya karena itu tadi, presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Tetapi pada masa itu kita juga tidak bisa disebut sebagai negara yang menerapkan sistem parlementer murni. Kenapa? Karena kita tidak punya perdana menteri. Jadi kepala pemerintahan itu presiden. Jadi ada beberapa ciri sistem presidensial dan ada beberapa ciri sistem parlementer. Jadi kalau sistem presidensial itu cirinya itu kepala pemerintahannya itu adalah presiden. Terus kemudian presiden dipilih oleh rakyat, jadi presiden tidak dipilih atau mendapatkan mandat dari parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Itu ciri sistem presidensial. Kalau sistem parlementer itu cirinya kepala pemerintahan itu adalah perdana menteri yang mendapatkan mandat atau dipilih oleh parlemen dan dia tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Itu ciri sistem parlementer. Nah, pada era sebelum reformasi, sebelum UUD 45 di amandemen, itu kita menerapkan sistem presidensial tidak murni karena yaitu tadi, sebagian ciri sistem presidensial itu ada, tetapi sebagian lagi tidak. Ciri sistem presidensial yang ada itu adalah bahwa kita tidak punya perdana menteri. Jadi kita punyanya presiden, pemerintahan dipimpin oleh presiden. Presiden tidak tetapi presiden tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih secara langsung melalui pemilu. Melainkan presiden dipilih oleh MPR. Nah, makanya dia disebut sistem presidensial tidak murni. Nah, baru setelah amandemen konstitusi, amandemen UUD 45, yang mengubah tata cara pemilihan presiden, yang kemudian presiden dipilih melalui pemilu, itu baru kita menerapkan sistem presidensial murni.